Sampai pernah ganti IC, ternyata hasilnya sama. R33 ohm tetap terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, kabar baik buat panjenengan semua ya. Semoga aja. Langsung to the point di kesempatan pagi hari ini kedatangan pasien ya. Sharing berbagi pengalaman aja ya, terutama buat pemula ini. Kasusnya merotek dengan gejala vertikal bermasalah ya, merah, hijau, biru itu numpuk garis di tengah. Dan kita cek secara fisik ya, di sini R505 di bagian vertikal itu terbakar ya, putus. Jadi menyebabkan TV ini merotek. Oke. Dan kalau kita ganti itu normal sebentar, tapi tidak lama kemudian terus terbakar lagi. Begitu pengalaman saya dulu, pernah saya analisa itu IC ini sempat saya ganti tapi hasilnya sama. Dan ada kasus seperti ini, saya akan bagikan pengalaman. Biasanya ya rekan-rekan, kalau kita mengganti R505 yang baru, walaupun sama, maksudnya sama di sini wattnya besar ya, biasanya kan agak besar dikit, itu akan panas sekali. Nah ini dan sering saya temui, ya ya dulu biasanya kalau ini R505 trigger ya, ini tegangan 45 volt, fuse-nya mungkin sebagai pengaman. Nah ini masuk di sini, tegangan akan hilang ya di sini karena terbakarnya resistor tadi. Nah di sini pertama kali lakukan jangan otak-atik ya, kita lepas saja. Ini R-nya sudah saya lepas ya, sudah saya siapkan penggantinya. Langkah kedua kita jangan otak-atik yang lain ya, cukup bersihkan yang ini. Nah di sini ya, ini biasanya kalau kasus seperti ini masih blok-blokan seperti ini ya di bagian vertikal. Saya dekatkan, saya zoom biar jelas. Nah ini kan ada lem, ada kapasitor, kita bersihkan dulu. Oke, jangan skip videonya ya, nanti apa yang menyebabkan sering itu saya akan bagian pengalaman. Kita bersihkan ini lem-lemnya, pokoknya kita bersihkan dulu aja. Oke rekan semua nih, lem sudah dibersihkan ya, kapasitor tadi juga sudah saya lepas, ini lem sudah dibersihkan. Oke, langsung saya zoom ya, titik fokus rekan-rekan yang pernah saya alami jika mengalami kasus R33 ohm 505 TV sub sering terbakar ya, yang menggunakan dua tegangan 45 juga 12 volt, dan hilangnya tegangan di 45 volt ya karena terbakarnya R tadi. Oke, saya zoom fokus ke komponen ya, perhatikan ya rekan-rekan, semoga aja kelihatan nih. Fokus apa enggak ini? Oke, saya fokuskan dulu, fokus. Oke, nah di sini rekan-rekan yang perlu rekan-rekan perhatikan di titik ini ya, di komponen SMD, yaitu di bagian sebentar. Di sini rekan-rekan ya, pada bagian R501 dan C501. Oke, yang di sini dulu. Nah, ini ada dua komponen SMD yaitu resistor dan kapasitor yang di paralel ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini SMD, komponen SMD ya. Dan yang berikutnya yaitu di sebentar, mana tadi ya. Nah, di sini di R502 dan C502. Nah, ini rekan-rekan. Ini. Nah, ini komponen SMD ada 4 yaitu RC, RC. Di sini juga RC, RC. Itu kalian solder ulang ya, walaupun kelihatannya bagus, kelihatannya tidak ada masalah. Silahkan coba ini. Fokus yang di RC, semuanya menuju ground ya. Ini menuju ground dan ini juga menuju ground ya.
Kalau kita urut jalurnya, di inputnya ini akan masuk ke IC ini ya, di IC utama. Nah, solder ulang bagian ini, oke. Dan juga di bagian vertikal lain. Tapi titik fokus perhatikan kalau R terbakar di sini tadi ya, di 4 komponen RC tadi yang menuju ground. Silahkan coba, dan juga solder ulang di bagian IC-nya, jangan lupa. Nah ini. Dan komponen SSD lainnya yang kelihatannya mencurigakan di seputaran IC vertikal ya. Tapi yang utama di sini tadi ya, yang sudah saya sebutkan. Ini titik penting, pernah saya jumpai. Itu saya cek itu kelihatannya tidak ada masalah. Saya cuma ganti tahanan, nyala berapa menit ya, terus terbakar lagi. Nah seperti itu, dan saya lakukan penyolderan di 4 komponen SMD ini tadi sampai benar-benar kuat ya. Dan saya tes, alhamdulillah temperatur normal ya, tidak overheat dan bisa normal. Oke, saya akan mempraktekkan ya, menyolder hasil solderan, dan saya akan tes nanti hasilnya ya. Oke rekan-rekan, sudah saya tancapkan untuk listrik. Kita akan cek tegangan ya. Ada 2 tegangan di jenis IC vertikal yang sub ini ya. Perhatikan rekan-rekan di sini tegangannya. Oke, kurang lebih 12 volt di jalur ini ada ya. Nah ini, dan juga di sekitar 45 volt ya. Kurang lebih di sekitar 45 volt. Perhatikan rekan-rekan, oh mentok di sini. Oke, bisa dilihat ya. Nah, ada. Dan setelah kita melakukan penyolderan ulang tadi ya di bagian IC vertikal, terutama di bagian RC di komponen SMD yang sudah saya sebutkan tadi, cek tegangan di sini udah normal semua. Dan di bagian R505 di bagian tahanan tersebut 33 ohm ya, itu sudah tidak panas lagi ya rekan-rekan, sudah tidak panas lagi. Dan menurut saya sudah normal. Sudah saya tes lumayan lama ya. Biasa nih kalau kasus seperti itu 5 menit akan terbakar lagi. Ini sudah lebih dari hampir 1 jam saya tes untuk hasilnya ini. Dan untuk resistor 33 ohm itu cuman hangat-hangat kuku ya, hampir apa ya, tidak panas. Jadi komponen SMD ini yang RC silahkan dicoba, mungkin bisa bermanfaat buat rekan-rekan. Karena dari pengalaman dulu saya sampai pernah ganti IC, ternyata hasilnya sama, R33 ohm tetap terbakar dan dapat pengalaman baru ya di komponen SMD tersebut yang mengalami retak ya, walaupun kelihatannya bagus. Oke.